Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah itu berfirman dalam Al-Quran terkait dengan pertolongan dan kesuksesan yang gemilang. Ini yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia, lebih khusus pada orang-orang yang beriman, bertakwa, berilmu, dan menjalankan hidupnya berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Adalah dalam surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah innahu kana tawwaba. Ayat ini adalah terkait dengan perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana perjuangan Rasulullah itu sejak dia dan bahkan sebelum diangkat sebagai Rasul, terutama setelah diangkat sebagai Rasul dan sebagai Nabi, beliau melakukan segala upayanya untuk kepentingan, bukan hanya untuk kepentingan dirinya pribadi, tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Semisal begini, ketika Rasulullah SAW masa kanak-kanaknya, beliau mengembalakan kambing, terus melakukan perniagaan atau memperdagangkan milik orang lain, dan beliau mendapatkan kesuksesan dari hal tersebut. Nah, ketika Rasulullah itu diangkat sebagai Rasul, ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul, beliau juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah di Makkah yang dilakukan lebih lama dibandingkan dengan di Madinah, 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Ini Rasulullah mendapatkan kesuksesan yang gemilang. Bagaimana hal itu dapat dicapai oleh Rasulullah? Karena ketika Rasulullah SAW ketika di Makkah dan di Madinah, beliau menjalankan perintah Allah, baik peribadatan sosial dan juga membangun kehidupan sesama saudara, keluarga, dan masyarakatnya lewat tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilakukan oleh Rasul adalah keyakinan disampaikan kepada umatnya, ilmu pengetahuan yang dimiliki disampaikan kepada umatnya, tuntunan hidup yang disampaikan oleh Allah disampaikan kepada umatnya. Inilah perjuangan. Harta yang dimiliki juga dibagikan pada umatnya. Ini yang menarik bagi kaum orang-orang Quraisy pada waktu itu, sehingga mereka dengan dakwah Rasul demikian itu tertarik dan mengikuti ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW. Maka ketika Allah merintahkan pada Rasulullah, setelah mendapatkan beberapa umat pengikut di Makkah, Allah memerintahkan padanya untuk hijrah ke Madinah, dan di Madinah itu diterima dengan baik oleh kaum Ansar. Sebagian daripada saudara-saudaranya dari kaum muslimin, kaum Ansar, itu menafkahkan, memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan kaum muhajirin. Nah, ini merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh mereka. Nah, pengorbanan inilah, berdasarkan usaha dan pengorbanan inilah, kemudian Allah memberikan satu gambaran janji kepada Rasulullah dan pada umatnya dengan firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika pada saat pertolongan Allah itu akan datang, dan pasti datang. Kapan datang? Tentunya setelah kita melakukan perjuangan dan aktivitas hidup. Ketika kita mendapatkan satu kesulitan, pasti nasrullah, pertolongan Allah pasti akan datang.
ketika harta kita perjuangkan untuk kepentingan agama, pasti nasrullah, pertolongan Allah akan datang dan memberikan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Wal fatah, dengan pertolongan Allah, bantuan Allah itulah terbuka pintu kemerdekaan, pintu ketenangan, pintu kesejahteraan, dan pintu kemenangan serta persaudaraan yang sangat erat. Itu wal fatah. Nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, kemenangan. Itu yang ditawarkan dan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dengan pertolongan Allah itu yang berdasarkan perjuangan, pengabdian, pengorbanan, jihad fi sabilillah, maka Allah menggiring, membuka hati orang-orang yang begitu banyak dengan berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang. Afwaja yadkhuluna fi dinillahi afwaja, para masuk dan mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk kita umatnya. Artinya di sini menyimpan makna, mengandung makna dan maksud serta perintah. Ketika kita berjuang, bukan hanya jiwa kita, bukan hanya raga kita, tapi kekayaan kita, kedudukan kita, pengetahuan kita, kita peruntukkan untuk kemaslahatan dan kepentingan tuntunan Allah, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti akan melahirkan, akan mendatangkan penggantian yang sangat amat luar biasa besarnya, dan kenyamanan yang sangat nyaman serta keamanan dan keselamatan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka permasalahan yang telah lalu, kegagalan yang di masa lalu, kesulitan di masa lalu, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah kepada Allah, mengucapkan tahmidlah kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wa astaghfirullahal azim. Inilah yang akan menjadi landasan hidup bagi kita sebagai kaum muslimin, sebagai anak bangsa negara Republik Indonesia. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pintu kemaslahatan, pintu kemuliaan, pintu kebaikan lewat saling memaafkan dan mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan terbukanya itu, dengan kita lakukannya itu, maka taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi orang yang menang dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pun yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan perusahaan, baik kepala negara, kepala pemerintahan, dimanapun berada, harus bisa dan mampu dapat untuk melakukan satu kegiatan dan aktivitas membela, membuka lahan, membuka jalan untuk semua masyarakat, khususnya di mana mereka tinggal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.